Maaf, jin nasab itu apa? Khodam leluhur. Jin khodam leluhur. Cek khodamnya ini apa? Cek khodamnya. Kalau dalam bahasa Melayu apa? Jin saka. Jin saka. Ini bahasa Malaysia, bahasa Melayunya jin saka. Jin nasab atau jin khodam. Khususan Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, Takmir Masjid Darul Ilmi, Bapak Krishna dan sekeluarga, Ibu Metia Okta Desi dan keluarga, Ibu Dewi, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dan menerima infak sedekahnya dalam bentuk apapun, dan Allah gantikan dengan pengganti yang lebih baik dan berkah, Allahumma amin. Dan keluarganya senantiasa diberikan perlindungan dari segala keburukan, serta anak keturunannya dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan tentang gangguan jin. Ya, kemarin kan sudah kami sampaikan bab ain. Sedangkan gangguan jin itu ada 7. Ya. Insya Allah pada malam hari ini semoga cukup waktunya akan kami sampaikan bab jin nasab. Ya, bab jin nasab. Oke, untuk murojaah, yaitu murojaah. Biasanya murojaah Quran, ya, ini murojaah ilmu. Nyun pangapunten, ini tulisan dokter, ya. Jadi ya seperti inilah. Dokter Ruqyah, ya. Dokter Quran, dokter Ruqyah. Berbicara tentang gangguan jin, itu kan ada berapa kemarin? 7. Yang paling bahaya adalah ain. Yang kedua adalah jin nasab. Yang ketiga gangguan jin dari amalan bid'ah. Kemudian yang keempat itu sihir. Yang kelima ini adalah jin pecinta atau jin mahabbah. Yang kelima ini jin yang memperparah penyakit. Yang ketujuh adalah jin fasik. Jin fasik atau jin zalim. Nanti kita sampai pada pembahasan 7 ini. Ini kalau mau jadi peruqyah syaratnya harus hafal ini, ya. Sebab nanti semua ada ciri-cirinya. Jadi kalau ada pasien datang itu didiagnosis dulu. Kira-kira orang yang datang ini medis atau non medis. Lah non medis itu kan salah satunya gangguan jin. Lah gangguan jin ini ada 7. Ini yang mana nih orang nih? Pasien ini gangguan jinnya yang mana, kan itu, ya. Lah kalau berbicara tentang ain,
Kemarin ain ada berapa? Ain ada 4. Yang pertama ain karena suka atau takjub atau kagum. Kemudian yang kedua ain hasad atau dengki. Yang ketiga ada nafas, ya, diri sendiri ini ya, pandangan dari diri sendiri. Yang keempat ada nadrah, ini ain dari jin. Ini ain ada 4. Ain itu apa toh? Ain itu pandangan yang mengakibatkan keburukan kepada yang dipandangnya. Ya, pandangan yang mengakibatkan keburukan kepada yang dipandangnya. Ini ada 4. Yang pertama takjub, suka atau kagum. Kemudian apa? Lupa mendoakan keberkahan, ya, tidak mendoakan keberkahan. Kemudian membandingkan dengan miliknya. Nah, gitu ya. Maka ketika kondisinya seperti itu akan terjadi ain. Yang jadi korban siapa? Yang dipandang, yang dipuji, yang disukai, yang dikagumi, ya. Yang kedua ini hasad atau dengki, nggak suka ngelihat orang lain dapat nikmat, kemudian dia kepengen nikmat itu hilang, kemudian berpindah kepadanya. Yang ketiga nafas, diri sendiri. Biasanya ketika apa? Ketika mandi, ketika bercermin, kemudian juga ketika foto atau selfie, kameranya bagus, pakai filter, ya. Jadi yang tua kelihatan muda, ya. Kemudian ada ain dari jin, ya tadi ya, kita nggak bisa lihat jin tapi jin bisa lihat kita, yang sehingga jin juga bisa ini, dia takjub, kagum, atau dia juga hasad atau dengki, terutama dalam hal fisik. Kenapa? Karena manusia itu kan fi ahsani taqwim, ciptaan Allah yang terbaik, yang sempurna, sedangkan jin itu tidak. Jadi fisiknya jin sama fisiknya manusia itu lebih bagus fisikan manusia, ya. Nah, jadi jin juga bisa kagum, juga bisa hasad atau dengki. Ini sudah paham ya? Sudah paham ya? Jadi solusinya yang pertama ya jangan suka pamer, jangan suka apapun diupload media sosial. Kemudian kalau kita ngelihat sesuatu yang bagus, yang bikin kita takjub, suka, jangan lupa doakan masya Allah, tabarakallah. Kemudian kitanya jangan suka pamer. Kemudian kitanya juga sering doa, ya, sering doa. Terutamanya zikir pagi dan zikir petang, ya. Kemudian ini nafas, diri sendiri. Ya sudahlah, tua ya tua gitu loh ya. Kalau udah tua ya tua sudah, ya. Kemudian kalau memuji diri sendiri ya jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang ada pada diri kita ini pemberian siapa? Faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diketahui pelaku ainnya, kalau diketahui pelaku ain, maka ya harus minta air wudhu sama orang itu, ya. Jadi orang itu diminta wudhu, wudhunya diwadahi ember, terus kemudian air wudhunya itu dipakai untuk mandi atau disiramkan kepada orang yang kena ain, ya. Itu kemarin sudah saya jelaskan belum ya? Sudah ya?
Nah, gitu. Tapi kalau belum diketahui pelaku ainnya, ya sudah, kita ruqyah mandiri saja. Ruqyah mandiri dengan cara apa? Kita ruqyah air, kemudian kita mandi pakai air itu. Ya, kita ruqyah air, kemudian kita mandi pakai air itu. Cuman yang perlu diperhatikan jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama ayat apa yang dibaca. Nah, saya ada yang namanya ayat ruqyah sapu jagat. Ini pokoknya ayatnya dipakai untuk apa aja bisa. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah Al-Baqarah ayat berapa? 1 sampai 5. Kemudian Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi maksudnya, sampai 257, kemudian 284 sampai 286, ya. Kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas. Ini dibaca masing-masing 3 kali, Al-Fatihahnya 7 kali. Dibacakan di airnya, ya, dibacakan di airnya. Terus ya, ini kan tadi ya air ya, dibacakan ini ya. Terus kemudian bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Cara mandinya, siapkan ember besar, tapi kalau di rumah panjenengan ada bathtub ya bagus. Dulu kalau di masa Rasulullah itu mandinya pakai apa itu tulisannya? Bathtub itu loh ya. Apa itu? Jeding. Ya. Ada riwayat kan Rasulullah dan Aisyah masuk ke jeding itu, kemudian mandi bareng. Jadi bathtub itu dari dulu sudah ada Pak. Itu Rasulullah mandinya juga pakai gitu. Ya, sekarang yang punya itu orang-orang kaya. Ya. Lah, kalau ndak punya itu, panjenengan siapkan ember besar. Intinya ember yang bisa panjenengan masuki. Nah, ember yang bisa panjenengan masuki. Berdiri aja nggak apa-apa atau duduk. Kemudian apa? Air yang sudah diruqyah tadi jenengan pakai mandi supaya airnya tertampung di ember tadi. Loh, kenapa Ustadz kok mandinya nggak biasa aja? Kalau mandinya biasa, airnya tidak ditadahi, itu kan air ruqyah, nanti akan mengalir ke saluran pembuangan. Nah, sedangkan saluran pembuangan itu rumahnya jin. Ketika jin yang tinggal di saluran pembuangan kena air ruqyahnya panjenengan, wah itu marah. Jadi yang nggak salah, ya, mau nggak salah toh? Yang salah bukan dia, kok kena air ruqyah, membuat badan mereka melepuh bahkan bisa terbakar, itu bisa balas dendam kepada jenengan. Ya, jadi ditampung, jenengan masuk ke ember, airnya ditampung di ember, terus kemudian apa? Airnya setelah mandi bisa disiramkan ke tanah atau ke tanaman. Jangan lupa mengucapkan bismillah. Ini cara mandinya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berbicara jin nasab. Ini sudah ya kemarin ya. Oke. Ini ayat ruqyahnya sapu jagat, jangan lupa. Jin nasab. Jin nasab itu apa? Jin nasab itu jin leluhur. Mohon maaf, jin nasab itu apa? Khodam leluhur. Jin khodam leluhur. Cek khodamnya ini apa? Cek khodamnya. Kalau dalam bahasa Melayu apa? Jin saka. Jin saka. Ini bahasa Malaysia, bahasa Melayunya jin saka. Jin nasab atau jin khodam. Yang dilakukan oleh orang tua atau oleh simbah-simbah kita, leluhur. Orang tua atau simbah.
Nah nanti kalau simbahnya sudah meninggal atau orang tuanya sudah meninggal, karena itu nanti turun-temurun ya, maka nanti anak cucunya akan mewarisi yang namanya jin nasab itu. Saya ulangi ya. Jadi kenapa kok leluhur itu punya jin khodam atau jin saka? Ya, karena mereka melakukan yang namanya apa? Kerjasama atau perjanjian dengan jin. Jadi kalau ada orang yang kena warisan jin nasab, itu berarti leluhurnya pernah membuat perjanjian atau kerjasama dengan jin. Begitu meninggal, maka jin nasab ini akan turun kepada anak cucunya. Kan kesian Pak, anak cucunya nggak mudeng apa-apa, mereka juga nggak pernah ritual, mereka nggak pernah belajar ngelmu ya, dalam tanda kutip, kemudian mereka juga tidak pernah bikin perjanjian, tetapi apa? Terpaksa harus menerima warisan khodam dari leluhurnya. Itu jin saka atau jin nasab. Perjanjian apa Pak Ustadz? Yang pertama, pesugihan. Pesugihan. Jadi ada leluhur mesti yang mereka ada melakukan ritual pesugihan. Yang kedua apa? Cekelan. Yang ketiga apa? Santet. Yang keempat apa? Pusaka. Jadi leluhurnya mesti pernah melakukan ini. Kalau nggak pesugihan ya cekelan, kalau nggak cekelan ya santet, kalau nggak santet ya pusaka. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bahas bab tentang pesugihan. Ya, pesugihan. Jadi kerjasama ikatan dengan atau perjanjian dengan jin, kerjasama dengan jin untuk apa? Ya intinya ben sugih. Ya ben sugih. Kalau pesugihan di di kejawen ya, mistis kejawen, ada berbagai macam pesugihan. Yang pertama adalah pesugihan buto ijo. Ya, pesugihan buto ijo. Kira-kira kalau jamaah mendengar kata buto ijo itu wujudnya kayak apa? Buto ijo itu wujudnya pripun? Ijo. Terus buto. Buto niku bojone Pak To. Ya. Reca gladak. Wow, recane sing disalahke ya. Nah, buto ijo itu sebetulnya wujudnya adalah ular. Ular yang berwarna hijau. Cuman dia punya bagian kepala laki-laki botak. Laki-laki yang botak. Kemudian apa? Ada taringnya dan ada tanduknya. Rasa perlu digambarkan ya? Ya segitu ya, pokoknya jenengan bayangke lho sirahe gundul, enak nasi gundul lagi. Ya, gundul ada tanduknya, ada taringnya, tapi badannya ular, warnanya hijau. Oh jenggot, wah nggak pakai jenggot. Jadi laki ini botak itu bukan karena tahalul loh ya. Ya. Nah itu biasanya kalau pesugihan buto ijo itu dilakukan di mana? Biasanya dilakukan di hutan jati
atau Gunung Kapur atau Gunung Gamping. Tempatnya di situ. Itu pesugihannya macam-macam. Ya, untuk apa namanya sajennya ya, sajen untuk melakukan ritual pesugihan buta ijo itu bisa biasanya itu ayam ingkung utuh ya. Ayam ingkung jago tapi Pak, jago cemani. Jadi warnanya kalau jago cemani itu hitam kabeh. Nah itu diingkung. Kemudian ada bunga-bungaan, kemudian ada kepala kambing Jawa. Ya, ada kepala kambing Jawa warnanya hitam, kemudian nanti siapin buah kelapa, kemudian nanti ditusuk dengan dupa. Nah nanti setelah itu disiapkan sesajinya, biasanya akan datang ular kecil Pak, warnanya hijau itu tadi. Cuman di pandangan orang yang melakukan ritual itu ular yang besar, yang kepalanya botak tadi, yang bertanduk kemudian bertaring. Dan ini tumbalnya 40 hari sekali Pak. Jadi 40 hari sekali dia harus ada yang namanya tumbal. Berat ya. Kenapa? Ya karena tumbalnya harus nyawa. Tumbalnya harus nyawa. Kemudian harus menyiapkan apa? Cemilan yang berupa telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Lah biasanya orang yang ngelakoni pesugihan buta ijo itu nanti akan ada anak cucunya yang kena Down syndrome. Akan ada anak cucunya yang kena Down syndrome. Ya. Tapi tidak semua Down syndrome itu karena pesugihan. Tapi yang melakukan pesugihan ini maka ada dua kemungkinannya. Satu Down syndrome, yang kedua autis. Nanti tahunya ketika diruqyah. Apakah ini murni medis ataukah ini ada unsur jin, gangguan jin nasab. Nah biasanya nanti juga pesugihan ini tumbalnya itu akan ditanam di jalan-jalan Pak, yang sehingga di jalan itu nanti yang ditanami nanti akan terjadi kecelakaan sampai kemudian korbannya meninggal, dan itu dijadikan sebagai tumbal tadi. Jadi selama 40 hari akan terjadi kecelakaan di tempat itu yang meninggal, itu sebagai tumbal Pak ya. Jahatnya ya orang ya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah pesugihan kiai molor. Tadi buta ijo ya. Yang kedua kiai molor. Itu biasanya kalau kiai molor ini dilakukannya di lereng Gunung Merapi. Ya, di lereng Gunung Merapi itu nanti ada, tepatnya di mana ya? Tepatnya di barat. Bagian barat lereng Gunung Merapi. Sama wujudnya itu siluman ular raksasa besar ya, siluman ular raksasa. Tapi kepalanya ya tetap ya ular saja, bukan manusia. Ya manusia buta hijau tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ubur rampe atau sesaji yang harus dipersiapkan adalah 7 bunga beraneka warna ya, 7 bunga. Nah situ tuku nenggon ngendi? Pasar kembang komplit ya. Kemudian dia harus berdiam diri selama 7 hari di bawah pancuran yang ada di sungai itu, di barat lereng Gunung Merapi. Kemudian membaca rapalan atau mantra. Itu biasanya mereka bertapa di situ dilakukan di jam 10 sampai jam 3. Ya, di jam 10 sampai jam 3 dini hari.
Jadi itu ritual, dia siapin bunga 7 rupahnya, kemudian dia di bawah pancuran itu dari jam 10 sampai jam 3 dini hari. Nanti akan datang kiai molornya. Ya, akan datang kiai molornya. Wujudnya apa? Kiai molor ini wujudnya apa? Tadi ya siluman ular raksasa, kemudian nanti di badannya ini, di tubuhnya ini akan dipenuhi dengan lendir dan baunya amis ya. Nanti kemudian akan berubah wujud menjadi manusia. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ritual kiai molor ini nanti yang akan menjadi tumbalnya siapa? Ya pelaku pesugihan itu sendiri. Ya, nek wis sugih banget ya, dia sudah banyak menikmati hasil dari kekayaan yang didapat dari pesugihannya, itu nanti yang jadi tumbal dia sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pesugihan Nyi Blorong. Ya. Udah pada tahu tuh ini? Oh nonton film, nonton film. Ya. Jadi kalau pesugihan Nyi Blorong ini apa? Ritualnya, jadi Nyi Blorong itu sebetulnya jelmaan dari Ifrit betina, jin Ifrit tapi betina. Kemudian apa? Orang yang melakukan ritual ini harus berhubungan badan dengan Nyi Blorong itu. Ya, berhubungan intim atau berhubungan badan dengan Nyi Blorong itu. Ya awalnya terlihat cantik, ya awalnya terlihat cantik. Begitu nanti selesai hubungan badan, maka Nyi Blorong ini akan berubah menjadi ular. Ya, akan berubah menjadi ular. Lah terus nanti di ekornya itu akan dikipat-kipatkan. Oh, bahasa Indonesia kipat-kipatkan ya, Pak ya. Akan dikibas-kibaskan, gerak-gerakan sampai nanti sisiknya jatuh. Nah, nanti sisiknya itu akan jadi kepingan emas. Ya, sisiknya itu nanti akan jadi kepingan emas. Tapi ya tadi yang namanya kepingan emas itu ya tidak gratis, ya toh? Tapi apa? Harus tumbal nyawa. Tetapi kalau Nyi Blorong ini untuk nyari tumbal itu melalui yang namanya makanan atau minuman. Ya, bukan. Jadi kalau sudah jatuh tempo harus nyawa itu ya, tumbal nyawa, berarti apa? Nanti makanan atau minuman dimantrak dulu kemudian dikasih ke orang. Lah orang yang makan atau minum itu nanti dia akan celaka sampai dia mati, dan itu nanti akan menjadi tumbal Nyi Blorong tadi. Ya. Dan sebetulnya nanti yang akan menjadi tumbal terakhir adalah pelaku ritualnya sendiri, yang akan menjadi tumbal terakhir ketika duitnya sudah banyak, sudah ada batasnya di situ. Terus kemudian nanti pelakunya yang akan menjadi tumbal terakhir, dan setelah dia mati maka harta yang banyak itu akan ludes dan habis, yang sehingga anak cucunya tidak bisa merasakan kekayaannya. Yang keempat adalah ritual babi ngepet. Ya, ritual babi ngepet. Ritual babi ngepet ini syaratnya harus suami istri. Kenapa? Karena harus ada yang keluar jadi babinya dan harus ada yang nunggu lilinnya. Ya. Kalau lilinnya apinya bergerak-gerak, maka berarti ini babinya sedang dalam bahaya atau dikejar-kejar warga. Kalau lilinnya geraknya cepat,
berarti ini orang sudah terancam nyawanya ini, berarti sudah kecekel Pak, sudah kecekel dan mau dibunuh. Lah maka istrinya harus kemudian segera meniup lilinnya supaya nanti babinya tiba-tiba hilang. Ya, babinya tiba-tiba ngilang. Repotnya nek bojone keturunan Pak, ya toh, bablas turu ya toh, apine ngobat mabit gak sadar ya, akhirnya bojone mati Pak, digebuki warga. Ya. Dan orang yang melakukan ritual babi ngepet ini, maka dia harus lelaku puasa ngrowot. Ya, sebelum ritual sebelum babi ngepet tadi, sebelum beraksi jadi babi ngepet, dia harus lelaku puasa ngrowot. Puasa ngrowot niku napa? Ya, selama 40 hari boleh makannya hanya umbi-umbian. Ya, boleh makannya hanya umbi-umbian. Yang nggo latihan jadi babi lho ya. Jadi makannya hanya umbi-umbian. Ya toh, nggo latihan jadi babi sih. Ya, selama berapa? 40 hari. Baru kemudian bisa tadi lilin dan babi tadi. Kemudian juga setelah 40 hari ngerawat, dia harus puasa pati geni. Puasa pati geni itu puasa 24 jam tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, dan tidak boleh kena cahaya. Dimulai dari jam 12 malam. Ya, dimulai dari jam 12 malam. Ini namanya puasa pati geni, Pak. Dan kalau tidak kuat, ya loh, puasa 40 hari kok ngerawat gak kuat, kemudian pati geni yang gak kuat, gagal di tengah jalan, maka bisa dipastikan orangnya gila. Ya, bisa dipastikan orangnya gila. Kalau tidak menyelesaikan ritual tadi, orangnya gila, Pak. Wah, resikonya berat. Pesugihan itu resikonya berat. Ya. Kemudian yang kelima adalah pesugihan sate gagak. Ini biasanya di pesisir selatan pantai Jawa, pantai selatan, Pak. Yang dibawa apa? Yang dibawa ya perlengkapan untuk jualan sate gagak. Ya, perlengkapan untuk jualan sate gagak. Berarti ya harus bawa burung gagak, sunduknya, kemudian tungkunya, kemudian arengnya, dan tak lupa ya biasa kemenyan. Ya. Dan ritual itu mulai bikin sate gagak, ya, mulai bikin sate gagak itu jam 11 malam di tepi pantai, ya, jam 11 malam di tepi pantai. Kemudian nanti akan datang yang namanya apa? Gendruwo di waktu lingsir wengi. Mulai jam berapa tadi? Mulai jam 11 ya. Mulai jam 11 nanti pas waktu lingsir wengi, mulai dari jam 1 sampai jam 3, antara jam 1 sampai jam 3 itu nanti gendruwonya datang. Gendruwonya datang untuk apa? Beli sate gagak. Bang, tumbas bang, satenya bang, gitu ya. Dan satu sate gagak itu bisa jadi uang ratusan juta. Satu sate gagak nanti bisa dibayar dengan uang hingga ratusan juta. Sate gagaknya tadi ya. Nggak tahu nih gendruwonya dapat uang dari mana, wallahu alam, Pak. Pokoknya gendruwo itu so nggawa duit kepoan, Pak, untuk beli sate gagak itu. Senilai sampai ratusan juta. Nggak tahu nih gendruwo ini apa ya, pinter kerja apa duwe bisnis apa investasi ngono ya. Duitnya keakehmen gitu loh ya. Tapi itu nyata, Pak. Yang keenam adalah kain kafan penyedap rasa. Nah, kain kafan penyedap rasa. Makanya kenapa orang-orang di desa itu masih menganut cara apa? Nunggoni, Pak, kuburan. Betul ya? Nunggoni kuburan. Terutama bagi yang meninggalnya kalau di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, kain kafan yang diambil itu orang yang meninggalnya Jumat Legi.
Itu kalau di Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Tengah itu biasanya Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Jadi kalau ada orang yang meninggal Jumat Legi atau kemudian Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, kalau di Jawa Tengah itu biasanya akan ditunggoni kuburannya, Pak. Kenapa? Sebab kalau tidak ditunggoni nanti akan diambil kain kafannya oleh orang yang melakukan ritual pesugihan penyedap rasa ini, Pak. Biasanya ini sing duwe warung-warung itu, Pak. Ya, yang punya warung-warung. Jadi yang diambil apa? Tanah kuburannya, kemudian yang kedua adalah kain kafannya. Nanti setelah diritual, nanti kain kafannya itu akan direndam di kuah masakan atau air minum. Ya, kain kafan. Oh, bayang no, cem-ceman mayit lo ya. Cem-ceman kain kafan, Pak. Tapi ini biasanya bagi orang-orang yang agama imannya bagus, ibadahnya bagus, itu kalau makan di tempat-tempat yang ada pesugihannya biasanya dia peka, Pak. Biasanya apa? Mual, pusing, kemudian matanya nggak nyaman, batuk tanpa sebab, banyak sendawa, dan bahkan habis makan itu terus dia diare. Ya, diare. Padahal makannya nggak pedes. Itu berarti tanda-tanda kalau warung makan itu dia pakai pesugihan, diantaranya adalah kain kafan penglaris atau penyedap rasa. Nah, nanti bagaimana kok masakan itu enak? Kan tadi ya kain-kain kafannya itu kan dimasukkan di kuah atau di air minum, Pak. Lah begitu nanti itu dihidangkan, akan ada sesosok pocong yang akan ngileri makanan itu. Jadi rasanya kok ketok enak banget ya. Wah, itu. Ya. Dan biasanya ini nanti kalau dimakan di situ sama dibawa pulang rasanya beda. Makanya sebelum makan baca Bismillah. Ya. Ojo kok wah ternyata ilere pocong enak ya. Oh, aja ngono ya. Bismillah ya, bismillah. Kemudian yang ketujuh adalah ini lebih menjijikkan lagi, kancut pelaris. Tahu kancut enggak? Apa kancut? Ya, celana dalam. Ya, celana dalam. Nah ini biasanya dipakai oleh apa? Dipakai warung makan yang pakai gerobak. Dipakai warung makan yang pakai gerobak. Dan jadi yang melakukan pesugihan ini dia harus nyuri celana dalam, ya toh? Dia harus nyuri celana dalam, tapi celana dalam yang belum dicuci. Celana dalam yang habis dipakai belum dicuci, dalam keadaan kotor, kemudian dekil. Ya, sing marah enak ya dekile kuwi paling ya. Makanya jamaah hati-hati. Kalau ada tamu izin minta ke toilet atau ke kamar mandi, pastikan baju kotoran kita nggak ada di situ. Sebab apa? Nanti nek dijupuk jenengan nggak tahu. Terus nanti malah dijadikan kancut pelaris tadi. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya biasanya ini tadi ya untuk yang gerobakan ya, untuk yang gerobakan. Nah, biasanya nanti setelah itu dirituali akan ada sesosok jin yang akan ngikut dan akan menjadi penyedap
atau pelaris. Ya, yaitu wujudnya apa? Wujudnya makhluk melata dengan lidah menjulur panjang. Biasanya nongkrong di atas gerobaknya. Ya. Nah nanti jamaah dirituali dulu, kancutnya itu dirituali dulu. Jadi kancutnya itu nanti dimasukkan ke manci atau wadah gitu, kemudian diritual, kemudian nanti akan datang sesosok tadi ya Pak, makhluk melata tadi, kemudian lidahnya menjulur, dia akan buang kotoran di adah wajan tadi atau manci tadi yang di dalamnya sudah dikasih kancut tadi. Kemudian apa? Celana rebusan tadi ya sudah toh, terus kemudian direbus Pak. Ya, kancutnya tadi direbus. Dan mereka punya masa aktif. Masa aktifnya adalah 35 hari. Berarti apa? Nanti kalau sudah 35 hari dia harus nyuri kancut lagi. Dia harus nyuri celana dalamnya lagi. Bebas, beda orang boleh. Kalau tidak, maka akan ketiban sial. Apa ketiban sialnya? Nanti setan akan membuat kancutnya ini ngapung, Mbak. Jadi pas ada orang beli, setan itu akan bikin kancutnya ini keluar ngapung sampai orang itu tahu kalau ternyata pakai celana dalam. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 7 pesugihan. Ya. Ada 7 pesugihan. Ini yang bisa bisa menjadi penyebab dari jin nasab. Oke, terakhir sebagai penutup Ustadz di surah Fatir ayat ke-18. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Bukankah soal dosa itu masing-masing? Soal dosa itu tidak bisa turun. Ya, yang kita bahas itu bukan dosa. Yang kita bahas soal jin nasab. Ya, yang kita bahas soal jin nasab ini bukan dosa. Kalau dosa, otomatis yang berdosa adalah yang melakukan ritual itu, Pak. Yang kita bahas bukan dosa, tapi yang kita bahas apa? Bukan dosa, tapi yang kita bahas adalah dampak. Dampak buruknya bisa turun ke anak cucu. Contoh Pak, anak zina. Yang kena dosa zinanya siapa? Ya orang tuanya. Tapi anaknya ada dampak buruk enggak? Ada. Satu, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah. Ya toh? Padahal anaknya kan nggak bisa milih terlahir dari zina atau enggak. Tapi dampak buruk yang dirasakan anak, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali. Terus nanti bapak biologis kalau meninggal, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Ini dampak buruk yang diterima oleh anak dari perzinahan. Contoh lagi hutang. Bapaknya yang utang menjaminkan rumah. Terus kemudian bapaknya meninggal. Kira-kira dianggap lunas atau akan diturunkan kepada anak? Turunkan kepada anak. Kalau anaknya nggak bisa ngangsur, kira-kira rumahnya tetap kesita enggak? Tetap kesita. Akhirnya apa? Anaknya nggak punya rumah karena rumahnya disita. Ulah dari siapa? Bapaknya yang utang. Ya. Dulu zaman Rasulullah kan pernah, eyangnya Rasulullah itu Abdul Muthalib ketika di zaman di Mekah ketika air Zam-Zam susah ya, itu kan juga dia berjanji juga nanti kalau dia mendapatkan kesejahteraan, dia dapat putranya sampai 10, akan dibunuh salah satunya. Terus ketika perjalanan waktu, ayahnya Rasulullah Abdullah yang jadi juga anak ke-10 di antara kan dipilih karena ternyata Abdul Muthalib juga mendapatkan kesejahteraan di Makkah.
dia teringat tentang janji itu. Jadi saya cuma bahas tentang janji. Kalau yang tadi kan janji dengan jin. Dan ini kan juga sejarah. Jadi akhirnya Abdul Muthalib itu juga terkisah kayak Nabi Ibrahim dengan Ismail. Dia juga akhirnya mau menyembelih Abdullah, ayahandanya Rasulullah. Gitu. Nah, tapi ketika mau disembelih di Makkah itu petinggi-petinggi pada menyarankan untuk mencari tentang hakim, tentang orang yang bisa memberikan kesaksian untuk mengganti janjinya Abdul Muthalib itu. Dan akhirnya Abdul Muthalib dan beberapa petinggi Arab itu menemukan seorang hakim gitu. Jadi dikasih solusi tentang kalau orang membunuh seseorang, dia harus mengganti dengan 10 sapi. Dan mulai ketika masa itu akhirnya dikasih solusi untuk diganti bukan 10 sapi, tapi 100. Dan ketika itu terjadi, Abdul Muthalib tidak jadi membunuh Abdullah sesuai janjinya ya. Itu akhirnya Abdul Muthalib dengan penduduk Mekah yang mencari tentang air Zam-Zam itu, kan dulu susah, kering gitu. Itu akhirnya di dekatnya Ka'bah itu kan ada, zaman dulu kan persembahan gitu. Itu akhirnya muncul air. Dan ketika airnya itu keluar, Zam-Zam itu, jadi kata-kata Zam-Zam itu tentang air yang dikumpulkan, Zam-Zam itu. Nah itu akhirnya orang-orang pada ribut tentang siapa yang memiliki Zam-Zam ini. Dan ketika mereka mencari air selain Zam-Zam yang di dekat Makkah itu, Abdul Muthalib memperjalankan dengan putra-putranya ke arah Yaman atau gimana, tapi yang masih jauh lah, hampir 600 meter. Ketika mencari hakimnya itu, ontanya Abdul Muthalib itu juga menjejakkan kaki yang akhirnya keluar air Zam-Zam. Kalau yang dari cerita saya itu kan berarti zaman dulu pun sebenarnya kan ada perjanjian yang akhirnya anak pun menanggung, kayak Ustadz Aziz tadi cerita. Cuma yang dikisahkan ini kan sebenarnya tentang hal dulu peradaban zaman sebelum Rasulullah lahir ya. Sebenarnya kan itu ada tentang perjanjian seperti itu. Entah itu dulunya tentang ada jin apa ada hal yang goib ya, kan kita tidak tahu. Cuma perjanjian itu kan sebenarnya hal yang dulu sudah dilakukan juga. Cuma sekarang kan akhirnya orang Jawa, orang Sumatera, yang akhirnya kalau kita tidak pas, tidak tepat, akhirnya mana yang sebenarnya harusnya kita sesuai sunnahnya Rasulullah, sesuai dengan jalannya ini kan kadang terus jadi yang tidak pas, kalau tidak tepat. Cuma apakah dari sejarah yang ceritanya ini ini menyimpang, apa itu memang benar itu dulu terjadi seperti itu? Kalau bicara tentang perjanjian sudah lama banget, bahkan sebelum Nabi Muhammad, bahkan di Nabi Musa pun ya, di Nabi Musa kan dikisahkan, ya toh? Bahkan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikisahkan. Artinya yang dilakukan oleh Abdul Muthalib tadi sebetulnya bukan perjanjian, tapi nadar. Beda ya. Kalau ini memang dilakukan oleh manusia dan dukun ya, atau manusia jin. Biasanya kan melalui dukun ya. Jadi perjanjian, ikatan, simbiosis, mutualisme kan itu ya, antara manusia dengan jin. Itu biasanya ada perantaraan dukun di situ. Tapi kalau yang dilakukan oleh Abdul Muthalib itu sebetulnya nadar saja. Jadi bukan perjanjian, bukan kerjasama, bukan ikatan antara manusia dengan jin, bukan minta tolong Abdul Muthalib dengan jin, tetapi nadar. Nah, di antara yang dinadarkan untuk kemudian dijadikan persembahan siapa? Abdullah tadi. Makanya kemudian didatangkanlah orang-orang tadi yang intinya bisa kok diganti dengan sapi tadi. Jadi itu nadar, bukan ikatan perjanjian. Berarti hal seperti itu dulu pun juga sudah dilakukan ya Pak? Iya, jadi semua nanti terkait dengan gangguan jin itu semuanya nanti mulanya bukan kok di masa Nabi Muhammad, di masa sebelum Nabi Muhammad SAW pun sudah ada
yang seperti ini itu sudah ada. Nah, begitu ya. Tapi yang jelas itu kan sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Berarti apa? Satu, kesyirikan ya, inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua tadi akan berdampak buruk kepada anak dan cucunya. Kemudian ini menjadi pelajaran bagi kita ya, supaya kemudian ya sudahlah, jangan pernah bikin perjanjian dengan jin atau syaitan, karena itu nanti dampaknya akan kepada anak dan cucunya. Kesian anak cucu nggak tahu apa-apa, tapi ketiban sial atau dampak buruk dari ulah orang tua atau simbahnya yang mereka bikin perjanjian dengan jin dan syaitan. Naudzubillah min dzalik. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.